Oke, terima kasih Bu Sundari. Telah disebutkan bahwa data-data non-farm payroll atau non-farm employment change yang terjadi di Amerika Serikat sebetulnya tidak terlalu bagus menurut saya dikarenakan tidak melampaui dari 329.000 yang terjadi pada waktu lalu. Kemudian kita melihat di sini memang berada di atas forecast 257.000, hasilnya forecast 236.000. Kenaikan dari data non farm payroll ini sendiri sebetulnya non farm payroll ya, sebetulnya yang dinanti-nantikan dari beberapa pelaku pasar, namun hasilnya juga tidak terlalu bagus tapi tidak terlalu bagus, dan juga disikapi dengan pergerakan yang tidak terlalu signifikan juga dengan di beberapa currency major. Kemudian kita melihat dari unemployment rate yang terjadi juga terjadi penurunan dari 5,6% menjadi 5,7%. Maksudnya tingkat pengangguran yang bertambah hanya ke 5,7%, forecast 5,6%. Jadi kedua data ini mengindikasikan data yang menyebabkan keseluruhan data tentang non-farm employment change dan employment rate sendiri tidak menampakkan hasil yang betul-betul bagus. Namun di samping kedua data tersebut kita melihat dari average hourly earning month to month juga dilaporkan bagus. Kita melihat di sini dari minus 0,2% ternyata meningkat ke 0,5%. Sementara untuk year to year-nya sendiri juga cukup bagus. Aktual yang terbaca 2,2% dari 1,9%. Banyak alasan yang menyebabkan data-data terhadap implement change yang sendiri tidak terlalu naik dibandingkan dengan bulan lalu, yaitu masalah tenaga kerja di bidang energi. Memang hanya kontribusinya hanya 0,7% dari keseluruhan unemployment rate, namun hal ini juga sedikit banyak mempengaruhi data-data yang diumumkan pada hari Jumat yang lalu. Kemudian kita langsung melihat keadaan dari pertumbuhan pendapatan dan unemployment rate yang terjadi. Yang berwarna biru ternyata unemployment rate dalam jangka panjang menunjukkan angka-angka yang bagus dikarenakan terus tren dalam menurun. Kemudian kalau kita melihat dari all wage growth yang berwarna hijau juga ternyata menunjukkan juga harga di bawah angka sekitar 5%. Kemudian dari data-data ini kita melihat bahwa unemployment rate yang dalam keadaan bagus, kemudian wage growth, pertumbuhan dari gaji atau salary sendiri tidak menunjukkan data-data yang bagus. Kedua pembanding antara pertumbuhan dari salary atau wage dengan unemployment rate sendiri tidak saling mendukung. Hanya unemployment rate yang cukup bagus, kemudian dari salary-nya sendiri kenaikan secara jangka panjang tidak menunjukkan performa yang cukup bagus. Namun begitu, di luar dari masalah pengumuman-pengumuman tersebut, para pelaku pasar banyak yang menunggu-nunggu pada bulan Juni peningkatan dari tingkat Fed rate yang diharapkan akan terjadi. Ini sedikit banyak mempengaruhi kemungkinan melambatnya dari pasar stok. Kemudian kita melihat juga pergerakan di currency pairs yang terjadi pada sebelum bulan Juni maupun pada bulan Juni tahun ini. Kemudian ada China data. China data juga menunjukkan positif ke angka 60 billion dari 49,6 billion. Hal yang sama yang terjadi pada forecast pada bulan lalu 49,6 billion. Kemudian pada bulan ini ternyata trade balance menunjukkan performa yang cukup positif di China. Hal ini juga dipengaruhi oleh penurunan terhadap harga minyak yang berkelanjutan kemarin pada 1 bulan penuh yang sangat signifikan sehingga mengakibatkan positifnya data-data trade balance yang diumumkan oleh pemerintah China untuk kemarin pada hari
minggu kemarin. Kemudian selanjutnya ke depan saya mencermati adalah pergerakan dari Australia dollar dan US dollar. Di sini Australia dollar diforecastkan dalam keadaan positif, di angka 2 di business confidence, meskipun terus mengalami penurunan dalam tren yang terjadi di grafik di chart yang tertampil di layar. Kemudian juga kita melihat dari employment change yang terjadi ternyata dalam keadaan positif 37,4. Kemudian kita nantikan juga nanti pada hari hari Kamis ya, implementasi yang terjadi diforecastkan juga meningkat dari 6,1% menjadi 6,2%. Kemudian juga dari data-data Inggris juga dilaporkan bahwa nanti akan dilaporkan masalah inflasi. Hal ini juga untuk memperkirakan keadaan tingkat suku bunga di Inggris yang telah lama dalam keadaan rate tetap ke 0,5%, kemudian juga pola bantuan likuiditas stimulus tetap ke 375 billion nanti dilaporkan secara detail pada jam 17.30 pada hari Kamis tanggal 12 Februari ke depan. Kemudian dari Amerika Serikat dilaporkan retail sales, kemudian employment claims seperti biasa pada hari Kamis dilaporkan dalam keadaan cukup bagus dari 278 menjadi 279. Kemudian juga consumer sentiment yang akan diumumkan pada hari Jumat besok dilaporkan cukup bagus menjadi 98,2 dari 98,1. Keseluruhan untuk Amerika Serikat forecast dalam keadaan positif. Kemudian hanya Inggris yang terlihat dalam keadaan masih mengambang perkembangan kebijakan moneter. Kemudian dari Australia secara garis besar terlihat masih cukup melemah dari laporan-laporan ekonomi indikatornya. Demikian singkatnya Bu Sundari beberapa fundamental yang saya kira hari ini lebih banyak dipengaruhi dari efek dari non-farm payroll. Kemudian juga pada hari ini saya kira dari Australia menempati urutan pertama dalam pengumuman terhadap ekonomi indikator, sementara yang lainnya tidak ada. Kemudian hari ini juga terjadi G20 meeting yang diadakan pada hari pertama untuk hari Senin ini tanggal 9 Februari. Ya Pak Dwi, kalau dilihat memang data mengenai unemployment change pada hari Jumat kemarin juga mempengaruhi pada komoditi ya, di mana antara emas dan oil itu tidak sejalan. Seperti kalau misalkan emas kita lihat hari Jumat kemarin mengalami pelemahan dikarenakan pengurangan daya tarik emas akibat data Amerika yang cukup bagus. Sementara dari minyak itu tercatat mengalami penguatan pada hari Jumat lalu diakibatkan data tenaga kerja Amerika yang naik itu meningkatkan harapan akan adanya peningkatan permintaan energi. Mungkin nanti bisa dilihat ya secara teknikalnya. Secara teknikal kita melihat di minyak memang udah 1 minggu penuh 7,5% peningkatan di harga minyak disebabkan beberapa faktor. Pertama pengurangan dari tenaga kerja, kemudian dari pengurangan dari anggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan minyak, kemudian supply yang bertambah, permintaan yang bertambah. Kemudian kita melihat juga Arab Saudi belum memberikan statement manakala harga minyak lebih jauh berangkat ke angka di atas $50 per barrel. Kemudian kita melihat juga bahwa data-data Amerika Serikat cukup bagus performa meskipun tidak di atas bulan lalu, namun hal ini juga membawa pengaruh terhadap peningkatan harga oil sementara waktu. Kemudian pelepasan posisi sell yang terjadi di oil juga mempengaruhi pergerakan harga oil ini. Namun secara jangka panjang kita melihat hari ini secara candle memang masih berada di atas bullish, di atas garis support,
Dibutuhkan resisten satu lagi, yaitu di kisaran 55.20. Bullish terakhir pada bulan ini. Apabila terjadi di angka tersebut, kemungkinan harga oil akan meningkat lebih lanjut. Namun jangka menengah dan pendek kita melihat di daily sendiri kita masih membutuhkan di angka kisaran 58.94. Kemudian hal ini pada hari ini oil berada di atas resisten yang kita buat kemarin di kisaran 50.24. Kemudian pada hari Rabu besok kita melihat apabila terjadi tingkat persediaan yang melonjak, kemungkinan harga oil akan kembali turun. Kemudian di emas, kita melihat emas meskipun pada kemarin seharian penuh pergerakan harga emas range yang terjadi juga tidak terlalu besar, hanya berkisar ke angka $3. Kita melihat di sini pergerakan emas untuk hari ini terus menanjak, terjadi resisten yang saya ambil dari harga tertinggi pada hari Kamis, yaitu di 1242.05. Kemudian tren yang terjadi masih dalam keadaan downtrend untuk chart 4 jam. Kemudian kita melihat untuk jangka pendek terus mengalami retrace, batasan untuk jangka pendek di 1255.27. Kemudian di currency pairs, pertama kali kita melihat dalam keadaan pound sterling. Pada hari Jumat kemarin, pound sterling terus mengalami penurunan. Kita melihat penurunan pound sterling yang cukup tinggi ya, di kisaran 1417. Kemudian pada saat ini dalam keadaan retrace, pembatasan saya ngambil 50% dari harga tertinggi dan terendah yang terjadi pada hari Jumat kemarin, yaitu di kisaran 1.52799 untuk batasan maksimum retrace. Kemudian di dolar Swiss ternyata masih berada di kisaran 0.92472. Kemudian di sini ada resisten yang cukup kuat yang saya ambil di 0.93583. Kemudian juga perlu diingatkan bahwa kemarin secara non formal bahwa keadaan Euro Swiss tetap dipertahankan di kisaran 1.0 hingga ke 1.15. Hal ini juga mempengaruhi dari tanggal 30 Januari hingga tanggal 9 Februari. Pada saat ini pergerakan dolar Swiss dalam keadaan stagnan. Kemudian kita melihat euro dolar. Nah, ini euro dolar. Kemarin juga Greenspan menyatakan bahwa tentang Yunani, kemungkinan Yunani akan tertolong apabila dia keluar dari zona euro. Namun hal ini masih dalam perdebatan dikarenakan terjadi tarik menarik dari Alexis Tsipras dari Perdana Menteri Yunani yang baru yang akan alokasi ulang terhadap hutang-hutangnya terhadap euro, kemudian permintaan yang lebih dari ECB untuk memberikan hutang terhadap Yunani. Kemudian hal ini masih dalam pembicaraan. Namun begitu, keadaan euro dolar secara monthly juga masih dalam keadaan drop. Kemungkinan drop lanjutan kita melihat dari harga terendah yang terjadi pada bulan lalu, yaitu di 1.11049. Sementara harga hari ini terlihat dalam keadaan drop. Ya, masih dalam keadaan drop. Sangat bagus terjadi di euro dari beberapa candle ya. Jam kedua maupun sampai jam 1 jam terakhir tadi terjadi perlawanan, meskipun range yang terjadi di kisaran 2029 hampir sama, 1 2 3 4 candle terus hampir sama, candle kembar. Kemudian resisten yang terbentuk di sini yang cukup kuat, saya ambil di 1.12978 untuk terus melanjutkan ke 1.11031. Kemudian batasan untuk kenaikan saya mengambil dari data tertinggi pada hari Jumat, yaitu 1.19646. Tren yang terjadi di euro masih dalam keadaan downtrend, kemudian short term juga mengambil posisi downtrend,
sehingga kesempatan kita untuk mengambil posisi setelah jam 3 sore nanti pada saat pasar euro dibuka. Kemudian Australia, kita melihat Australia terus mengalami penurunan. Pola yang terjadi untuk mingguan juga mengalami penurunan meskipun terjadi retrace pada minggu lalu, kemudian ditutup di angka 0,78. Saat ini terjadi open gap di Australia dolar terhadap US dollar. Kemudian dari sisi fundamental, fokus pasar untuk minggu ini saya kira lebih banyak diambil posisi dominan oleh Australia dollar, dikarenakan banyaknya data yang terjadi di Australia dollar yang memberikan kemungkinan Australia dollar akan terus mengalami penurunan. Target-target yang terjadi untuk Australia dolar secara mingguan kita mengambil yaitu 0,76231, yaitu harga terendah yang terjadi pada minggu lalu. Kemudian dolar yen. Nah, ini dia dolar yen telah tembus dari area resisten. Saat ini membentuk satu candle, berusaha untuk membentuk satu candle. Apabila terjadi bullish candle, kemungkinan pelemahan yen lebih lanjut ke angka ini. Ya, ke angka 120.79 sebelum menembus ke angka 121.78. Demikian Bu Sundari beberapa ulasan yang terjadi di currency pairs maupun di komoditi. Ya Pak Dwi, mungkin bisa dibahas mengenai indeks Asia dan dari indeks Amerika ya Pak ya? Ya, dari Nikkei terus mengikuti pergerakan dari pelemahan yen yang terjadi di sini, masih tetap mempergunakan pattern yang terjadi pada 2 minggu yang lalu. Saya mengambil untuk chart 1 jam. Resisten ternyata ditembus pada hari Jumat kemarin di Nikkei di 17915. Hingga hari ini terus harga Nikkei mengalami peningkatan. Kemudian target 17907 menjadi target utama untuk peningkatan di Nikkei. Kemudian 18120 menjadi target utama untuk penguatan lebih lanjut. Kemudian batasan mengambil 50% dari pergerakan Fibonacci yang konsisten berada di angka low pada tanggal 3 Februari yaitu di 17265. Kemudian di Hang Seng terjadi open gap yang terjadi di Hang Seng di sini. Meskipun trade balance dalam keadaan bagus, ternyata Hang Seng mengalami penurunan. Kemudian dibuka di angka 24.489. Kemudian saya kira ini berusaha untuk menutupi untuk gap maksimal ke 24.612. Kemudian di sini terjadi ada resisten yang saya bentuk. Nah, resisten di sini kita batasi antara harga 24.551 hingga pada penutupan sesi pertama di 24.445 untuk jangka pendek. Kemudian di Amerika Serikat untuk Dow Jones, saya kira pergerakan di Dow Jones pada hari Jumat kemarin, pattern yang terjadi secara candle adalah doji ya, doji di sini terlihat. Namun begitu yang terjadi di sini low tidak menembus dari harga tertinggi yang terjadi pada hari Kamis. Kemudian saat ini harga terus mengalami penurunan di 17.684. Kemudian pattern yang terjadi di sini belum terlihat cukup jelas untuk di Dow Jones Daily. Kemudian kita memperkirakan akumulasi harga, kita melihatnya di kisaran 17.400-an untuk pergerakan pelemahan untuk Dow Jones lebih lanjut. Kemudian di Nasdaq hampir sama pergerakan di Dow Jones, namun hal ini berbeda sekali dengan di Dow Jones. Di sini Nasdaq berada di bawah garis resisten yang terbentuk 1, 2, 3, 4 menandakan resisten yang terjadi di sini cukup kuat. Kemudian lanjutan dibatasi dengan 4.267.49. Kemudian saat ini terus mengalami penurunan di Nasdaq. Target lebih lanjut saya kira di 4.086 untuk penurunan. Demikian Bu Sundari
dari beberapa stok yang terjadi di Amerika Serikat maupun di wilayah kawasan Asia. Saya kira cukup sekian, silakan disimpulkan, Bu. Oke, terima kasih Pak Dwi. Tadi sudah dibahas mengenai mata uang, di mana pergerakan hari Jumat kemarin masih dipengaruhi oleh data dari Amerika ya, di mana dolar mendominasi terhadap yen dan euro pada hari Jumat lalu. Kemudian juga fokus minggu ini kita ke Australian dollar ya, di mana dari Australian dollar sendiri nanti pada hari Kamis terdapat data employment change dan unemployment rate, di mana diprediksi mengalami penurunan ya, yaitu employment change-nya turun menjadi mengalami penurunan menjadi minus 4.700 dari sebelumnya 37.400. Sementara unemployment rate mengalami kenaikan dari 6,1% menjadi 6,2%. Sementara dari komoditi oil mengalami penguatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, dimulai dari data Amerika Serikat yang memberikan harapan akan adanya peningkatan permintaan energi, kemudian juga berkurangnya jumlah rig Amerika yang beroperasi dan berpotensi menurunkan jumlah produksi minyak. Sambil nanti kita lihat mungkin data pada hari Rabu ya mengenai crude oil inventories. Untuk hari ini data yang keluar kita tunggu nanti ini ya, tadi sudah keluar baru saja mengenai job advertisement di Australia, yaitu 1,3% dari sebelumnya 1,8%. Oke, saya rasa cukup sekian untuk morning briefing hari ini. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua yang telah bergabung pada morning briefing hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Dwi Rationo yang telah mengisi morning briefing hari ini. Semua materi yang terdapat pada morning briefing hari ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. Namun demikian kami berusaha menjadikan berita terbaik bagi rekan-rekan semua. Sampai jumpa di morning briefing berikutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.